warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zartumanin, saya dari kelas Perbankan Syariah 1 NIM saya E 2019-1009. Di sini saya akan menanggapi video dari teman saya untuk tugas UAS Ekonomi Makro Islam dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya yaitu ada uang kertas dan uang logam. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yaitu uang kertas dan uang giral. Jenis-jenis uang menurut nilainya yaitu ada uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, sebagai alat penyimpanan. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah dan sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi uang di agama Islam sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai penyimpanan kekayaan. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju inflasi, dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal yaitu ada dua. Yang pertama, ekspansif, di mana pemerintahan banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian. Yang kedua, kontraksional, di mana pemerintahan mengurangi jumlah uang yang beredar. Komponen kebijakan fiskal yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, yang terakhir pengelolaan hutang dan surplus. Instrumen kebijakan fiskal yaitu anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit, anggaran surplus, stabilitas harga otomatis, pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilitas, dan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Sistem pajak proporsional dan penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah benda. Yang ketiga, peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah suatu instansi atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negara terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai bangkat. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bayang. Yang kelima, melakukan pengaturan pengontrolan, peluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan bank sentral, yaitu yang pertama untuk mengendalikan moneter, yaitu operasi pasar terbuka. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang terakhir, mengontrol pembiayaan dan kredit. Yang keempat, tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegritas. Dalam pengawasan OJK diantaranya yaitu perbankan, asuransi pasar modal, dana pensiun, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Asas-asas OJK yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas terbuka, asas profesionalisme, asas integritas, dan asas akuntabilitas.
Tugas OJK yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non-perbankan, mengatur dan mengawasi kebijakan jasa keuangan di sektor pasar modal, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi dana pensiun dan lembaga keuangan. Wewenang OJK menetapkan peraturan perundang-undang di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan tentang mengawasi di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindak lainnya. Yang kelima, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri. Maka perekonomian tiga sektor disebut dengan perekonomian tertutup. Adanya campur tangan pemerintahan menimbulkan dua perubahan, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintahan melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan agregat pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Pajak langsung dan pajak tidak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintahan yang secara langsung dikumpulkan pihak yang berwajib bayar pajak, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Sekian dari tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.